Bagaimana antisipasi skenario terburuk kala kasus COVID-19 terus bertambah? Situasi COVID-19 saat ini membuat Indonesia disebut-sebut sebagai epicentrum baru COVID-19 setelah India. Indonesia mencatat rekor kasus harian dalam beberapa hari berturut-turut. Satgas COVID-19 pada Kamis lalu melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah 56.757 kasus. Angka ini adalah tertinggi sejak kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia. Di sisi lain, lonjakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena tak hanya terjadi di Pulau Jawa, namun juga terjadi di luar Jawa. Semakin banyaknya kasus ini berarti membawa konsekuensi yang harus kita hadapi. Di antaranya akan ada lebih banyak pasien yang dirawat di rumah sakit, beban bagi tenaga kesehatan kian berat, serta meningkatkan risiko kematian pasien. Dan terbukti baru-baru ini Ikatan Dokter Indonesia menyatakan fasilitas kesehatan kita sudah berada pada fase kolaps secara fungsi alias functional collapse. Sejumlah media asing pun menyoroti lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa media bahkan menyebut saat ini Indonesia menjadi epicentrum atau pusat penularan COVID-19 di dunia. Dalam artikel berjudul The Pandemic Has a New Epicenter Indonesia, surat kabar Amerika Serikat The New York Times melaporkan peningkatan infeksi COVID-19 dan kematian harian Indonesia telah melebihi India dan Brazil. Selain The New York Times, portal berita Amerika Serikat CNN juga melaporkan hal serupa. CNN mengangkat tren infeksi COVID-19 Indonesia yang telah melebihi India yang baru-baru ini juga menghadapi gelombang baru corona. Lantas, ketika lonjakan kasus harian COVID-19 yang sangat tinggi telah menempatkan Indonesia sebagai epicentrum baru, maka skenario terburuk apa yang bisa terjadi dan bagaimana mengantisipasinya? Dr. Triyunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, FKM UI, menyatakan, kurang sepakat jika kita disebut sebagai epicentrum baru COVID-19. Tapi memang harus diakui, kasus COVID-19 memang salah satu tertinggi di dunia saat ini. Sekarang Indonesia menjadi jumlah kasusnya terbanyak di dunia begitu. Tapi bukan epicentrum. Itu pengertian yang salah tentang epicentrum begitu. Jadi kalau disebut epicentrum itu bagaimana? Ya, jadi epicentrum dunia itu pusat wabah. Jadi sekarang Indonesia terlambat ya, paling aktif. Jadi wabah aktif di Indonesia sekarang, bukan epicentrum ya. Jadi wabah yang aktif sekarang adalah Indonesia. Di tengah situasi darurat dan genting seperti saat ini, penanganan pasien COVID-19 harus cepat dan tepat. Iya, cepat dan tepat harusnya begitu, karena sekarang tepat dan cepat ya. Harus. Iya, karena sekarang sudah darurat begitu. Jadi banyak kasus yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian banyak yang kasus dirawat di rumah-rumah. Kalau tidak cepat dan tepat, semua rumah dikasih pedoman untuk bagaimana mengisolasinya, bagaimana mengkarantina. Dr. Triyunis Miko menyikapi situasi saat ini, salah satu yang mesti segera diantisipasi pemerintah adalah tenaga medis yang kian terbatas. Sehingga ia mendukung pemerintah yang tengah merekrut tenaga medis besar-besaran dan tenaga tracing. Pemerintah kita sekarang sedang merekrut dokter-dokter atau tenaga medis, tenaga paramedis besar-besaran untuk melakukan pelayanan darurat di kelurahan-kelurahan begitu, untuk mengisolasi kasus di rumah begitu. Kemudian juga merekrut tenaga-tenaga SKM atau Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan tracing yang baik di semua kasus yang ada di Indonesia atau di khususnya Jawa Bali. Kemudian sekarang rekrutmennya sedang berlangsung. Untuk menghindarkan dari skenario terburuk, Dr. Triyunis Miko berharap pemerintah harus segera menyusun pedoman perawatan warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Sebab saat ini semakin banyak warga yang melakukan isolasi mandiri. Pemerintah harus membuat itu, jangan bergantung pada online begitu, abong-abong, kemudian semua penduduk punya online, punya HP begitu, tapi tidak semuanya tidak gagap teknologi begitu. Ada yang gagap teknologi,
ada yang tidak bisa menggunakan HP, bahkan kalau lagi panik, yang pinter pun jadi gaptek begitu, gagap teknologi dalam mencari informasi, dan informasi di HP itu terlalu banyak, jadi kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sementara itu, Dr. M. Adib Khumaidi, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID), saat ini fasilitas kesehatan kita sedang mengalami fase functional collapse. Dengan parameter yang saat, dengan problema overload capacity, kemudian dengan problema keterbatasan obat, oksigen, kemudian SDM yang banyak terpapar, sehingga itu juga berdampak pada kekurangan SDM di lapangan, itu adalah sebuah kondisi yang memang kita bisa katakan itu adalah functional collapse. Nah, tapi kalau kemamanya kita hanya sekedar bahwa kita bisa menambah kapasitas tempat tidur, bisa menambah bed tempat tidur, bisa, tapi kita tahu bahwa ini adalah pandemi COVID dengan karakteristik tersendiri di dalam pengelolaan pelayanan, ada ruang isolasi dan sebagainya, yang itu tidak mudah juga kalau kemudian kita hanya sekedar menambah kapasitas tempat tidur saja. Menurut Dr. Adib, fase kolapsnya fungsi vaskes di rumah sakit dan puskesmas ini berimplikasi pada tingkat resiko pada tenaga medis, sehingga ini memerlukan strategi melalui intervensi di hulu seperti PPKM darurat. Darurat itu bukan hanya sekedar untuk mengurangi flow pasien yang ke fasilitas kesehatan, tapi juga mengurangi penularan, ya laju penularan, mengurangi juga kemudian jangan sampai banyak masyarakat yang kemudian perlu dirawat, dan perlu juga ada upaya strategis dalam pengelolaan pasien. Pengelolaan dalam artian sekarang kan kalau kita bicara yang sakit ada kriteria, ada OTG, ada ringan, ada sedang, ada berat. Maka kita harus melakukan satu pengelolaan yang benar, sehingga tidak semua pasien yang kemudian dia sakit, kemudian dia terpapar, dia positif harus dirawat di fasilitas kesehatan. Menurut Dr. Adib, di tengah situasi kedaruratan seperti ini, semua pihak mesti ambil peran dan proaktif sesuai tanggung jawab masing-masing. Yang mencontohkan ID yang saat ini juga tengah menyiapkan kanal informasi atau hotline bagi warga yang membutuhkan tenaga kesehatan terkait COVID-19. Kami juga lagi meminta teman-teman ID untuk kemudian proaktif untuk membuka hotline. Kemarin juga di Jawa Tengah salah satu upaya yang sudah dibuat atas inisiatif dari pemerintah daerah, salah satunya itu Kudus, juga saya dapat laporan mereka juga sudah membuat. Jadi upaya-upaya itu yang kemudian harus dibangun sehingga kayak kita diberikan tanggung jawab. Dokter A umpamanya atau perawat bidan A mengelola keluarga atau mengelola masyarakat di RT A atau RW A. Nah, itu harus kita bagi perannya sehingga kita pantau itu semua. Dr. Anung Sugiantono, Ketua Tim Ahli Gugus Tugas COVID-19 Jateng menyatakan, di tengah lonjakan kasus COVID-19 bahkan ada yang menyebut sebagai epicentrum baru. Selain disiplin pada prokes, pemerintah harus tetap memastikan fasilitas kesehatan tetap memadai. Baik pelayanan kesehatan primer maupun kesehatan rujukan yang ada di seluruh Indonesia ini untuk antisipasi dan sekaligus juga untuk meminimalisir dampak dari kejadian COVID ini. Dalam situasi sekarang di level kebijakan, menurut Dr. Anung, pemerintah sudah melakukan segala sesuatu meskipun belum ideal. Saya mengatakan belum ideal, itu pemerintah sudah mencoba untuk mengatasi pergerakan dengan menerapkan PPKM. Ya. Tetapi memang belum ideal. Penurunan yang diharapkan adalah 60-70%, sekarang baru di kisaran antara 17-20%. Nah, inilah yang juga menjadi tantangan karena pemerintah nggak bisa sendiri. Pemerintah harus didukung dan disupport sepenuhnya oleh masyarakat. Saat ini menurut Dr. Anung, yang paling penting adalah menyadarkan kita semua untuk tetap menerapkan normal baru bernama protokol kesehatan 5M. Selain itu, hal lain yang mungkin dilakukan untuk menghindarkan dari skenario terburuk adalah tetap mengoptimalkan 3T bagi pemerintah dan mempercepat vaksinasi, sehingga skenario terburuk jika pun terjadi bisa diantisipasi. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.